Mohon maaf, peserta diharapkan mengaktifkan kameranya supaya ini bisa lebih interaksinya bisa lebih baik. Di kelas ini kelasnya bisa dikatakan kelas kecil ya. Jadi kalau ternyata tidak disimak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Mungkin diharapkan mengaktifkan kamera. Bagi yang bisa menggunakan background yang sudah disiapkan oleh panitia. Saya menggunakan wajahnya tidak kelihatan, Pak. Oh iya. Oke Pak. Iya. Ulang, Pak. Baik. Kita mulai karena durasi kita ini sekitar ya kurang lebih 2 jam, sehingga hari Jumat ya nanti siang itu ada ibadah sholat Jumat, jadi kita upayakan mulai kegiatan ini tepat waktu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Detaser, ya, Detaser Bapak Dr. Haji Amiruddin, Bapak Ibu peserta program Detasering, ya, program program kompetisi kampus merdeka Kemendikbud-Ristek Dikti tahun 2020. Alhamdulillah ya, hingga saat ini kita sudah mengikuti data sharing ya. Yang pertama itu tentang penyusunan kurikulum perguruan tinggi, kemudian yang kedua penyusunan program, yang ketiga penyusunan proposal ya, program kreativitas mahasiswa, dan alhamdulillah masuki section keempat, yaitu ya penyusunan proposal pengabdian pada masyarakat. Jadi Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi ya yang ada di Sulawesi Tengah, ya, dalam hal ini Kesehatan, Kementerian Kesehatan Palu dan Politeknik Palu ya. Ini kami ketahui bahwa Bapak Ibu ya telah mendapatkan penugasan dari pimpinan masing, dan kami berharap ya ini dengan adanya pembagian tersebut tugas dari Bapak Ibu jadi lebih ringan ya, karena dengan adanya pembagian seperti ini maka kita ini bisa dapat secara bersama-sama dilakukan ya. Artinya ya kalau seandainya semua dilakukan oleh ini berat. Nah, namun karena di awal kami menyampaikan kepada para peserta membagi diri ya, boleh di beberapa kelompok. Jadi ada kelompok yang berkaitan dengan kurikulum, ada kelompok yang berpenelitian, pengabdian, dan tentu berikutnya lagi adalah tentang penyusunan borang akreditasi ya. Bapak Ibu sekalian, telah hadir bersama kita pada hari ini yaitu Bapak Dr. Haji Amiruddin Hatib ya. Beliau ini adalah dosen senior di program studi pendidikan fisika. Iya, jadi kalau melihat sejarah, beliau ini adalah salah satu dari program studi pendidikan fisika yang ada di FKIP Universitas Tadulako ya, tahun 1989. Dihitung ya kurang lebih sudah sekitar 32 tahun ya program studi pendidikan fisika berdiri, dan beliau inilah saat itu ya mendirikan program studi pendidikan fisika bersama dengan beberapa dosen-dosen senior lainnya. Ini kita akan mendengarkan dari beliau ya selaku detaser
tentang bagaimana ya kiat-kiat menyusun pengabdian pada masyarakat. Ya, perlu kami informasikan beliau ini pengalamannya sudah sungguh luar biasa, ya. Bisa dikatakan di prodi pendidikan fisika beliau inilah yang paling senior saat ini, ya. Jadi beliau ya kalau dilihat dari skala 4C, ya. Jadi apa namanya? Tentu segudang pengalaman beliau miliki, mulai dari studi, ya, ketua laboratorium fisika, kemudian pernah menjadi ketua juru fisika, ya, yang saat ini menjadi cikal bakal berdirinya Fakultas MIPA, ya, di Universitas Trisakti. Jadi wakil dekan bidang akademik, ya, tahun 2004 hingga 2009, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, riwayat namanya jabatan ya baik struktural maupun fungsional tadi telah kami paparkan di bidang terakhir beliau ini menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan bidang ini adalah geofisik, ya. Nanti beliau akan ceritakan lebih jauh berkaitan dengan kegiatan ini, program pengabdian pada masyarakat. Tentu saja beliau punya banyak pengalaman yang akan di-share, yang akan dibagi kepada dan mudah-mudahan kami berharap ada manfaatnya, ya. Seperti kegiatan DataShare sebelumnya, ya, hari ini dimulai dengan pemaparan tentang bagaimana kiat-kiat menyusun proposal pengabdian masyarakat. Kemudian berikutnya, ya, kami sangat harapkan partisipasi aktif daripada para peserta, ya, dengan diskusi, ya, menyampaikan rancangan proposal yang disusun oleh beliau, dan kalau seminggu ke depan, ya, ini boleh aktif diskusi di grup, ya. Mulainya tidak selalu harus jam 9, Bapak Ibu. Boleh sesuai kesepakatan antara DataShare dan peserta. Jadi misalnya jam 9 tidak bisa waktu yang lain. Apakah jam 10 kah, ya, atau sore jam 3 atau jam 4. Yang jelas kalau bisa selama ya hingga 6 hari ke depan itu ada komunikasi dan ada pertemuan, ya, pertemuan virtual laporan kami, dan tentu saja jika ada kendala, ya, harap disampaikan, dan kami berharap Bapak Ibu dari perguruan tingginya masing-masing itu menghasilkan luaran berupa draft proposal. Ya, ini yang akan kami laporkan kepada pihak ini pelaksana program PKKM di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi. Itu saya bisa sampaikan selaku koordinator program studi. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada DataShare Bapak Dr. Haji Amiruddin Hadi memulai kegiatan pada pagi hari ini. Dipersilakan, Pak. Baik, Pak Saru. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Apakah bisa diinikan kameranya, Pak? Apanya, mohon maaf, kamera, Pak, kamera tidak kelihatan. Iya, supaya tidak kelihatan, Pak, hanya gambar ini, Pak. Iya. Karena kami rekam agar nanti kami teruskan ke kementerian rekaman kegiatan ini. Jadi kegiatan ini kami rekam. Tadi kami berharap peserta ini menghidupkan kamera agar bisa disampaikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua, salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga Allah senantiasa memberi kita daya, keafiatan, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan share Ibu, Bapak Ibu, supaya kita saling mengenal bidan kita masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Studi Pendidikan Fisika, Bapak Dr. Syarul Sehana, atas kesempatan ini bisa kami dengan ibu-ibu dan bapak-bapak dalam program yang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Baik Bapak Ibu, jadi saya ingin mencoba membuat semacam pagi ini, yaitu kisi-kisi umum skim pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan panduan. Jadi di panduan, tapi kita mencoba berdiskusi tentang bagaimana trik-trik jitu pengajuan agar dapat didanai. Melihat sejarah bahwa ternyata di kementerian itu banyak sekali dana yang kaitan penelitian, pengabdian, dan seterusnya. Nah, sekarang dengan program ini kita mencoba sedemikian supaya bisa kita menjemput program yang ditawarkan oleh kementerian. Jadi kelihatan judulnya ini keren nih, trik jitu. Artinya supaya kita semua perhatiannya ke sini. Pengertian trik jitu ini tentu harus ada kerja keras di sini. Karena tanpa kerja keras kita mungkin memang meraih beberapa hal. Selanjutnya, kita paham bahwa muara dari aktualisasi kegiatan ilmu itu, baik itu pendidikan, penelitian, itu adalah di pengabdian pada masyarakat, manfaatnya pada masyarakat. Jadi kita merupakan beban tambahan yang harus dipilih, tetapi justru menjadi basis pijakan kita. Ini oleh Santoso. Selanjutnya kita coba melihat sinergi dari Tridharma. Kita lihat bahwa pendidikan, penelitian, dengan pengabdian masyarakat itu adalah punya karir dan merupakan kesejahteraan dosen. Kita lihat bahwa publikasi paten, penguasaan iptek dan seni itu sesungguhnya berkomunikasi dengan pendidikan, berkomunikasi dengan atau timbal balik dengan pengabdian kepada masyarakat. Kita lihat bahwa publikasi yang paten, penguasaan iptek dan seni itu bisa dijadikan bahan ajar baru dari temuan kita. Dari pendidikan kita bisa menjadikan latar belakang pengetahuan dan metodologi. Selanjutnya pengabdian masyarakat merupakan permasalahan terapan. Nah sekarang dengan publikasi yang paten, iptek dan seni itu dari hasil penelitian, itu merupakan cara problem solving. Pendidikan dengan pengabdian masyarakat
itu bisa berkomunikasi tentang pendidikan masyarakat praktek. Nah, dari itu bisa menjadi karya dan kesejahteraan dosen. Kita tahu bahwa dengan peningkatan pengetahuan dengan hasil penelitian, kita bisa menghasilkan bahan ajar baru, misalnya dikta, buku, kemudian modul. Nah, itu berkaitan dengan kesejahteraan, angka kredit, gaji, penghargaan dari pemerintah. Kemudian pada pengabdian masyarakat, tentu kita akan mendapat nilai-nilai baru dari masyarakat. Misalnya angka kredit, dana jasa kerjasama, kemudian penghargaan dari masyarakat. Nah, inilah kira-kira pentingnya sinergi antara Tridharma yang ditawarkan oleh perguruan tinggi kita dosen. Selayaknya ketiga indikator ini perlu kita pelihara dengan baik. Biasa kita semua. Selanjutnya, bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung terhadap program pemberian, tetapi setiap apa yang harus jadi usaha sendiri. Kemudian masyarakat memiliki keyakinan sehingga permasalahan. Nah, itulah kehadiran kita nanti, karena pengabdian itu adalah muara dari aktivitas lewat penelitian, kemudian bermuara pada pengabdian. Nah, sekarang partisipasi. Untuk mengembangkan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus punya usaha untuk relasi sesama teman atau masyarakat. Sehingga tujuan membuat setiap orang teraktif dalam proses-proses kegiatan kemasyarakatan itu penting. Partisipasi merupakan bagian penting dan penumbuhan kesadaran. Jadi tidak aktif, kita tidak membakar atau menyalakan semangat, api semangat ketika kita mau bangun, kita akan menjadi pecundang, ya, tidak akan kita jadi pemenang karena belum, atau kita tidak melihara api semangat itu. Kemudian partisipasi yang diharapkan itu adalah mulai dari perencanaan, kemudian bersama-sama, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan misalnya, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi misalnya, dalam keberlanjutan program. Nah, itu terus harus kita pelihara. Kemudian memperoleh sesuatu atau kiat perolehan. Kita harus pahami dengan baik buku panduan edisi apa saja yang ditawarkan oleh pemerintah. Kemudian tema menarik kita coba pilih. Kemudian kita pahami ruh atau kata-kata kunci tiap program. Kemudian diusahakan sesuai sistematika dan kualitas isi. Kemudian tertib administrasi, misalnya pengesahan, tanda tangan, dan lampir perlu. Karena biasanya tertib administrasi ini tidak dilakukan oleh para orang-orang sebelum, orang-orang yang terlibat sebelum di tangan para ahli. Misalnya mengecek apakah itu ditandatangani,
apakah ada lampiran tertentu yang diharapkan. Biasanya itu. Karena kalau itu tidak hadir, jadi kata orang ya kasarnya ini langsung dibuang di tong sampah. Kemudian bahasa mudah difahami, lugas, tidak bertele-tele. Kemudian kita pahami kriteria dalam format penilaian. Format penilaian juga penting. Apa-apa yang ditagihkan di sana. Kemudian super team, satu file format PDF maksimal 5 MB itu diunggah ke biasanya di SIM. Kemudian terakhir tentu doa ya. Nah, kita coba masuk pada iptek bagi. Kata kunci adalah iptek bagi pengusaha mikro misalnya ya. Masyarakat berhasrat menjadi wirausaha baru dan masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi. Ini merupakan dalam rancangan kita. Nah, pemerintah sejak tahun 1990 itu sudah membuat program-program iptek. Dan program-program itu dengan lengkap, tentu pemerintah berusaha atau Ditjen Pendidikan Tinggi itu berusaha untuk mencoba melakukan pembaruan. Misalnya tahun 1994 itu sudah mulai diluncurkan program voucher pengembangan dan penerapan prioritas TTG untuk industri rumah tangga misalnya. Itu ukurnya sampai 15 juta. Nah sekarang pemerintah mencoba menggabung beberapa, bukan dua ini saja sebenarnya di tahun 2020. Iptek bagi masyarakat itu dicoba membuat solusi terpadu yang tidak produktif supaya dia akan produktif dan akan menghadirkan dengan tawaran pendanaan biasanya sekitar 50 jutaan atau 40 sampai 50 juta. Prinsip dasar program iptek bagi masyarakat itu solving. Ini perlu kita ingatin, problem solving, komprehensif, tuntas dan bermakna, kemudian sasarannya tidak tunggal. Nah, diusahakan multidisiplin. Jadi semua bisa terlibat. Kemudian mitra dari program iptek bagi masyarakat itu masyarakat produktif secara ekonomi, antara 2 sampai 3 orang, pengusaha mikro misalnya. Kemudian masyarakat belum produktif secara ekonomi, kemudian masyarakat tidak produktif, misalnya 2 sekolah, 2 kantor desa, dan seterusnya. Nah ini bisa berkolaborasi, bermitra semua. Permasalahan kita sekarang adalah untuk mitra produktif usaha mikro, kisaran aspeknya itu di manajemen, kemudian produksi, kemudian pemasaran. Ini kunci-kunci dari kelancaran dari usaha-usaha yang ditawarkan oleh. Kemudian mitra yang akan produktif, aspek-aspek yang biasa diupayakan itu adalah aspek pasar, kemudian manajemen, kemudian produksinya. Jadi banyak orang produksinya bagus, manajemennya jelek.
kemudian mungkin pemasarannya juga. Nah, sekarang kalau kita coba lihat aspek-aspek yang biasa menjadi sasaran itu adalah aspek sosial, budaya, maksudnya berkaitan dengan kepercayaan ya. Kan kita ini banyak agama plural, jadi itu perlu dipertimbangkan semua. Kemudian kehidupan bermasyarakat dan lain sesuai permasalahan yang kita hadapi. Nah, sekarang sosial itu umumnya seperti ini. Ini umum ini. Terkadang ada digeser-geser sedikit, tapi tagihannya akan mencoba masuk ke upaya bagaimana program itu bisa jalan, punya perencanaan dan ada sasarannya. Nah, yang perlu sangat diperhatikan itu sepele kelihatannya, halaman kalau misalnya sudah bagus tulisannya, sasarannya sudah bagus, tapi warna sampulnya yang ditagihkan itu tidak. Nah, ini biasa sebelum ke ahlinya itu terlempar. Kemudian halaman pengesahan, kemudian inian umum, daftar isi, ringkasan proposal. Bab 1 biasanya itu ada pendahuluan. Kemudian bab 2 solusi dan target keluaran. Kemudian yang ketiga metode pelaksanaan. Yang keempat ketinggi. Yang kelima biaya dan jadwal kegiatan. Yang berikutnya adalah referensi dan lampiran-lampiran. Jadi yang pertama-tama dicari tahu sebelum tim reviewer itu, nah ini berkaitan dengan administrasi, halaman sampul, pengesahan, identitas dan uraian umum, lampiran-lampiran, nah itu yang menjadi problem. Nah, saya coba tampilkan ini yang ditawarkan oleh program itu. Ada iptek bagi masyarakat pondok pesantren, iptek bagi masyarakat A, usaha B, usaha C, dan seterusnya. Ada iptek bagi masyarakat desa, yang menghadapi konflik hukum adat misalnya. Kemudian iptek bagi masyarakat kelompok tani misalnya, ini saya coba lihat di daftar yang diterima itu kelompok tani jeruk di Polewali Mandar dan seterusnya, banyak sekali. Nah, di bab 1 itu kita akan mencoba menganalisis situasi kata pengusaha mikro. Kita mencoba menguraikan aspek produksi dan aspek manajemennya. Kemudian untuk masyarakat calon pengusaha misalnya, sasaran proposal kita mencoba menguraikan potensi usaha serta aspek produksi dan manajemennya. Kemudian dilanjutkan dengan seluruh persoalan daya. Selanjutnya, untuk masyarakat umum, kita mencoba menguraikan aspek-aspek budaya, kehidupan masyarakat, serta mengungkap seluruh persoalan calon-calon mitra kita. Jadi cukup luar biasa pemerintah menawarkan kemitraan. Kemudian permasalahan mitra untuk pengusaha mikro misalnya, ungkap seluruh persoalan yang dihadapi mitra.
terutama aspek produksi dan aspek manajemen. Ya, seperti yang saya sih bagus, tapi manajemennya jelek. Atau manajemennya bagus, tapi produksinya, aspek produksinya jelek. Kemudian untuk masyarakat calon pengusaha, kita berusaha bahwa seperti apa sesungguhnya peluang potensi usaha. Kemudian aspek produksi dan manajemen. Kemudian seluruh persoalan sumber daya dianalisis supaya persaingan dengan pengusaha yang sudah ada, kita sebagai calon itu bisa bersanding, bisa jalan bersama-sama merugikan. Kemudian untuk masyarakat umum, biasanya aspek-aspek yang menjala itu adalah aspek budaya, aspek religi, kehidupan masyarakat, kemudian persoalan calon mitra itu sendiri. Nah, itu perlu diungkap di sana. Jadi pada dasarnya kita butuh deskripsi tentang pemasaran mitra 1, mitra 2, kemudian permasalahan prioritas akan ditangani bersama. Kemudian di bab 2, solusi dan target luaran. Solusi yang ditagihkan itu disesuaikan dengan jenis mitra atau mikro, calon wirausaha baru, dan masyarakat umum. Kemudian kita tuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan solusi atas persoalan prioritas atau yang utama, baik di mitra pertama, mitra kedua, dan seterusnya. Kemudian kita selalu menawarkan bagaimana partisipasi mitra dalam pelaksanaan program. Saya kira itu Bapak Ibu untuk biasanya di sistematika itu di bab 2. Kemudian target luaran. Kita berusaha di dalam proposal menuliskan rencana target luaran. Misalnya publikasi jurnal, proceeding, media massa, kemudian mungkin juga peningkatan omset, peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, mungkin juga peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat, mungkin juga peningkatan ketentraman kesehatan, kemudian mungkin juga jasa, mungkin juga model, mungkin juga rekayasa sosial, mungkin juga haki, mungkin juga buku ajar. Nah, seperti itu harus jelas. Ini kayaknya monoton ini. Mungkin ada peserta ini, Bapak Ibu, baru atau disambung Bapak? Iya Pak, sambung saja dulu Pak, nanti kami setelah itu baru diskusi seperti itu. Iya. Kemudian di bab 3 di dalam sistematika itu biasa metode pelaksanaan. Nah, kita usahakan sebaik menuliskan rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah pemberian solusi untuk mencapai target luaran. Kemudian kita juga harus mencoba menggambarkan metode perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan keberlanjutan program persoalan calon-calon mitra kita. Di 4 biasanya kelayakan perguruan tinggi. Nah, ini juga penting, ini jelas. Kita berusaha
menguraikan kinerja lembaga pengabdian kepada masyarakat kita, terutama 1 tahun atau 2 tahun terakhir. Kemudian kita jelaskan jenis kepakaran yang diperlukan dalam menyelesaikan seluruh persoalan atau kebutuhan mitra. Kemudian kita sebut pakarnya, dan kita berusaha menguraikan tugas-tugasnya sehingga ini semua bisa dibuatkan tabel biasanya ya, ada tagihan tabel, kita lihat namanya, tanya juga ada NIP-nya sebagai pengikat bahwa dia adalah orang perguruan tinggi, kemudian perannya, kemudian solusinya, tantangan, biasanya begitu. Kemudian di bab 5, jadwal kerja dan biaya. Biasanya kita diharapkan secara rinci dan kelayakan alokasi poin-poin. Misalnya kita diharapkan membuat RAB, kemudian persentase perolehan dari honor misalnya ya, bahan habis, peralatan, perjalanan, dan seterusnya. Biasanya ada, kalau kita perhatikan petunjuk-petunjuknya itu tiap tahun berubah-ubah. Kemudian berikutnya jadwal. Jadwal berdasarkan uraian solusi yang ditawarkan dalam bentuk bar chart ya. Lampiran-lampiran. Biasanya ini tugasnya sebelum para ahli dia cek-cek lampirannya, biodata, kemudian anggota tim, ditandatangani tidak, kemudian gambaran iptex yang akan ditransfer kepada kedua mitra misalnya, dan seterusnya. Kemudian peta lokasi wilayah kedua mitra, baik itu maupun mitra kita, dan mungkin juga ditunjukkan jarak dari keduanya. Lampiran keempat biasanya dibutuhkan surat pernyataan kesediaan kedua mitra. Biasanya bermaterai, sekarang bermaterai 10.000. Saya tidak tahu ya kalau masih ada yang bermaterai 6.000. Nah, sekarang kita lihat bahwa ada perbedaan program iptex bagi masyarakat pada edisi 9 dengan edisi 10. Ini yang udah lama ini. Di sini saya ngambil sumber. Bahwa jumlah mitra tidak edisi 9. Kalau di edisi 10 minimal ada 2 mitra. Harus sejenis kalau di edisi 9. Kalau di 10 ini sudah mulai ada kelonggaran sedikit, bisa sejenis atau saling menunjuk. Kemudian keaslian tanda tangan pejabat dan mitra ini tidak tidak teratur. Kemudian di edisi 10 ini tanda tangannya harus dan seterusnya. Saya kira itu barangkali mukadimah dari tema yang berdasarkan kisi-kisi. Kalau masih memungkinkan waktu akan saya tampilkan PowerPoint berikutnya. Ada beberapa saya persiapkan.
Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Kalau tidak salah Pak Sahrun tadi hostnya lagi, jadi mungkin Pak tidak ada ini hostnya. Oke. Silakan kita diskusi saja ya. Artinya seperti suasananya kita atau di mana teras rumah atau kongko-kongko sambil makan jagung bakar atau macam-macam. Kita silakan Pak. Tadi sifatnya kisi-kisi ini umum ya, umum. Tapi kita kan misalnya orang kesehatan, orang pendidikan, bisa saja kita masuki semua. Iya, Prof. Boleh bertanya, Prof? Silakan Ibu. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Tadi Prof telah menjelaskan tentang salah satu jitu pengajuan proposal agar dapat didanai. Tadi saya sempat mengutip bahwa satu bentuk proposal itu harus menarik, ya, dan baik warna isinya. Nah, kira-kira yang bentuk proposal itu dari depan performance-nya sudah bisa diterima dan bisa dilihat. Contohnya seperti ya Bu Sri. baik, Prof, bisa didengar? Bisa Ibu. Aduh, hilang suara. Silakan. Ini jaringan ini.
Aduh, jelek jaringannya. Kedengaran suaranya, Ibu? Kedengaran suaranya, Ibu? Baik Pak, saya mohon izin untuk bertanya Bu, Ibu. Ya, jadi mohon maaf Pak, ini kami dari LUUK, dari D3 Kabupaten. Posisi kami ini baru bergabung dengan Poltekkes baru 1 tahun Pak. Jadi sebelumnya saya dengan teman-teman pegawai di Dinas Kesehatan dan bergabung ini mulai tahun 2020 kemarin. Nah ini tentu baru bergabungnya kami ini banyak sekali yang kami harus mengerti. Ya, tidak ini Pak, tentang juga tentang pengapa ini, tentang juga ini baru belum memahami untuk teknik pelaksanaan serta pun bagaimana kiat memperoleh pendanaan dalam kegiatan emas ini. Nah, di Poltekkes memang tahun 2021 ini kemarin Poltekkes juga untuk pada kami, namun untuk sampai saat ini yang mendapat pendanaan belum disampaikan siapa-siapa. Jadi mohon nanti penjelasan lebih detail Pak untuk kiat-kiatnya serta bagi dalam penyusunan proposalnya itu nanti sepintas tadi mulai digambarkan, namun ya bisa lebih detail lagi kami bisa diberikan penjelasan untuk khususnya dalam penyusunan proposal nantinya ini yang kami harapkan. Demikian Pak bisa kami sampaikan. Terima kasih atas penjelasan. Baik Pak, maaf atas nama Pak siapa Pak? Saya Pak Wijianto Pak dari LUUK. Ya. Pak Wiji, memang ini setiap peluncuran pengabdian oleh pemerintah itu selalu berusaha punya manfaat. Dana itu tidak sia-sia begitu. Nah, makanya biasanya sebelum diluncurkan tahapan pendaftaran, masukan, kemudian seterusnya pengumuman, itu diterbitkan buku panduan Pak itu. Nah, itu ada edisinya setiap tahun. Di panduan itu kita harus pilih tema-tema yang menarik tentang manfaat dengan masyarakat, keterlibatan teman-teman, keterlibatan banyak orang. Di situ bisa kita lihat dengan kesehatan, bagaimana misalnya penyakit yang berkembang aneh-aneh itu kita coba kalian yang ada, kita coba memberi solusi kepada mereka. Cara-cara bermukim, cara-cara pembersihan lingkungan, cara-cara mengajak pemerintah desa. Kita lihat di situ tema-tema yang menariknya. Biasanya yang banyak itu adalah berkaitan dengan lingkungan,
berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan upaya mencerdaskan masyarakat. Itu kemudian Bapak membuat semacam tim dua orang supaya ada saling memahami kondisi lingkungan. Kemudian kita berusaha memahami ruhnya. Maksudnya di sini kata-kata program. Ada kata-kata kuncinya, Pak. Misalnya sama saja kalau kita buat abstrak. Ada kata-kata kunci di sana. Misalnya kalau lingkungan kesehatan, mungkin kata-kata kuncinya adalah kebersihan, kemudian keindahan, macam-macam itu yang berkaitan dengan kata kunci menggolkan program. Kemudian kita tetap harus patuh dan mengikuti sistematikanya. Kemudian kualitas isi. Nah, ini penting memang karena banyak pada kualitas isi saja, tapi lupa kita melihat rangkaian matematika. Kemudian tertib administrasi. Maksudnya begini, kalau minta sampulnya warna putih misalnya, karena mungkin setiap tahun kesehatan itu mungkin tadinya putih, hijau, itu tergantung tawaran-tawaran indikator program yang akan didanai, sehingga membuat sampul itu akan berbeda-beda setiap tahun. Mengapa itu harus dibuat begitu? Untuk memudahkan tim sortir. Ada namanya tim sortir sebelum diperiksa oleh ahlinya. Mungkin kita benar sekali, bagus sekali, tapi warna sampulnya lain, jadi disortir ke sana. Nanti ketika dibaca para ahli, mungkin bukan isinya dibuang lagi, disimpan lagi di tempat sortiran. Kemudian pengesahan ini, halaman pengesahan, misalnya di sana butuh tanda tangan, lampiran. Nah, ini setiap tahun kondisi pandemi misalnya, mungkin saja tanda tangan asli tidak dibutuhkan. Yang penting ada scan tanda tangan. Jadi itu harus dipahami, Pak, di situ. Kita membuat proposal harus dibaca. Mungkin kalau bisa anggota tim kita baca diskusi supaya kelihatan bahwa proposal ini lugas, tidak bertele-tele, sistematik dalam sasaran. Kemudian kita berusaha di dalam format penilaian. Ini penting ini, Pak, juga ini. Jadi kita buka dulu format penilaiannya. Biasanya ada itu. Kemudian kita pahami, misalnya ada format penilaian kriteria yang nilai, tapi waktu kita buat proposal, karena kita tidak lihat format penilaian, menurut kita bagus hanya pada kondisi-kondisi kriteria yang rendah. Kemudian seperti ini, tim itu harus betul-betul solid dalam mulai dari perencanaan, observasi mungkin, ya, perencanaan, kemudian
sampai pada sana. Nah, ini juga satu yang penting juga ini, sepele kelihatan, yaitu file. Itu diusahakan dalam PDF itu maksimal 5 megabyte. Jangan lebih, kalau lebih dan langsung disortir oleh aplikasi. Pak ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa pengabdian adalah tumpuan terakhir dari karir kita sebagai dosen untuk mendapatkan rezeki. Kan begitu ya, rezeki. Karena kalau kita sudah hasil-hasil penelitian kita buatkan pengabdian masyarakat atau hasil buatkan pengabdian masyarakat, lalu masyarakat terkesan baik, lalu minta ada kelanjutannya. Nah, disitulah bisa kita membuat negosiasi dengan Pemda. Orang mempunyai hasrat besar untuk mensukseskan pengabdian ini yang berkelanjutan itu. Nah, itu yang penting Pak ya. Ini masih ada kayaknya yang Prof, saya tadi maaf jaringan tadi terganggu. baik Bu. Iya, tadi Prof saya pertanyaan saya. Tidak jelas tadi Ibu. Oh, sudah dijelaskan Prof. Belum. Oh iya, baik Prof. Kita anu dulu, maaf Ibu ya. Tadi Pak Wiji ini bertanya. Saya kemudian. Oh baik Prof, baik. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf sebelumnya, ini untuk SIM Liptakes ini apakah berlaku hanya untuk dosen anak atau untuk kita juga bisa masuk ke untuk programnya di SIM Liptakes ini? Kalau di Poltekkes kemarin sih kami ada juga aplikasi ini, tapi sepertinya kami lihat untuk khusus pendanaan di bidang kesehatan saja itu Pak. Kalau bisa ini kami juga ikut mencoba untuk mengusulkan lewat Sintakes ini Pak. Dan untuk ya, ini kan punyanya Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Kebudayaan dan benar. Memang biasa. 1,25. Aku nanya yuk masuk ke dalam. siapa yang buat? Pak Wiji bisa Pak. Oke. Iya, makasih kalau gitu Pak. Nanti mohon bimbingannya. Mudah-mudahan kami juga akan selama mengikuti ini nanti bisa coba satu usulan. Kalau misalnya ini bisa, mudah-mudahan bisa menjadi satu proposal untuk Pekampas pada kami. Terima kasih Pak. Iya, baik. Bu, Ibu Iya. Silakan Ibu. Iya baik Prof, saya Ibu Sri Restu dari jurusan Poltekkes Kemenkes Palu. Izin Prof, tadi dijelaskan salah satu adalah trik ya. Iya. Bagaimana trik agar pengajuan proposal menarik dan dapat diterima. Nah, ini kan merupakan salah satu kendala di dalam pengajuan dana. Nah, kebetulan Prof ini mengajar tentang kewirausahaan. Nah, kebetulan kemarin kami ini berkaitan dengan apa yang Prof jelaskan tadi tentang. Nah, di jurusan kebidanan selain ada kewirausahaan, ada yang namanya komplementer. Nah, ada mahasiswa kami itu punya klinik dan yang satu punya usaha tentang, tetapi itu belum pertanyaan saya, apakah kami bisa masuk di situ, dosen-dosen bisa masuk di situ dalam pengabdian kami menggunakan wadah yang sudah ada, bagaimana kami mengembangkan karena
produktif ekonomi dari usaha wedding itu dan klinik, praktek klinik kebidanan, itu mereka dari sisi produktif ekonomi mampu, tapi dalam sisi mengembangkan, karena kemarin kami tanya waktu mengajar, mereka hanya mentok hanya dalam pertolongan persalinan, nifas. Tetapi dia tidak bisa mengembangkan yang berkaitan dengan ibu nifas seperti ratus vagina atau dan sebagainya yang berkait pada masa nifas. Nah, apakah untuk pengabdian masyarakat ini kami bisa masuk ke situ, Prof? Dan yang kedua tadi tentang trik proposalnya itu bisa dapat diterima. Terima kasih, Prof. Mohon penjelasannya. Baik, Ibu. Tadi sebagian saya sudah sampaikan, tapi tidak apa-apa ya, Bu ya. Iya, Prof. Saya tadi tidak dengar karena jaringan, Prof. Mohon maaf. Ya. Jadi berkaitan dengan mitra, itu diistilahkan yang Ibu sampaikan itu adalah mitra ya, usaha. Iya. Jadi kita harus cermat melihat bahwa di sana masih produktif secara Iya. ekonomi. Iya. Kemudian ada yang belum produktif, Iya, Prof. Benar. tapi punya tuh. Iya. Nah, inilah yang kita coba menjadikan hanya contoh ya, masyarakat belum produktif secara ekonomi. Kita harus berusaha mencoba bagaimana caranya ini menjadi Produktif. wirausaha baru. Nah, lalu kan sendiri, Bu. Oh iya, Prof. Butuh dua kelompok atau diusahakan misalnya kalau itu di bidang ilmu itu ada 3, ada 5, setiap kelompok itu diusahakan anggotaan seperti itu. Oh iya, Prof. Ya. Itu perencanaannya yang penting, di awal perencanaan di dalam diskusi itu penting. Prof, baik. Penting sekali. Karena sasaran terakhir kita itu adalah ada manfaatnya. Iya. Kemudian merupakan kesejahteraan bagi dosen. Iya, kesejahteraan baik dosen maupun masyarakat, Prof. Masyarakat. Iya. Jadi itu Ibu anunya. Tapi kalau kita berusaha ingin mendapatkan dana Iya, Prof. dari pemerintah, memang harus kita baca baik-baik panduannya. Iya. Panduannya karena sepele saja misalnya bagus proposal, tetapi karena warna sampulnya kita tidak ikuti. Oh iya, Prof, baik. Iya. Langsung dilempar ke warna. Iya, iya, Prof. Karena itu diperiksa langsung oleh orang-orang sebelum. Oh iya, Prof. Ya, ada namanya tukang sortir. Oh iya, iya, iya. Baik, Prof. Iya. Jadi Masih Prof, ada, Ibu? ya berarti Ya. Prof pada dasarnya kita boleh masuk dalam pengabdian masyarakat institusi, pengembangan tadi usaha-usaha produktif bagi masyarakat ya. Ya, silakan, boleh Bu. Boleh. Tawaran pemerintah gede itu biayanya. Baik, Prof. Iya. Iya, baik, Prof. Terima kasih, Prof, arahannya. Ya, makasih Bu. Iya. Ibu Sri. Iya, makasih, Prof. Yes. Aduh, ini jaringan. Kewirausahaan itu memang harus kita sebagai kebidanan misalnya atau ilmu lain, itu aspek manajemen memang penting. Pak, benar, Prof. Kemudian produksi kita bisa menjadi solusi di masyarakat tidak. Kalau itu bisa jadi solusi, yang masalah lagi itu pemasarannya.
Iya, iya, Prof. Ya, harus simultan itu, Bu. Iya, Simultan bisa jalan. Makanya perlu tim iya, Prof. Benar, iya. ya berbeda. Hmm. Ada lagi Pak Mohon maaf, kami ini memang untuk yang buku panduan ini kami belum memiliki, Prof. Jadi nanti kan ya kami bisa coba melihat topik dan tema yang kami angkat sesuai dengan kondisi lapangan ini. Ya. Mungkin juga untuk outline-nya dari proposal itu juga nanti insya Allah kalau ada ikuti. Iya, nanti kita buat grup. Ya. Kemudian nanti kalau ada informasi baru kita saling men-share ya Pak. Ya. Iya, iya, siap. Memang sudah ada di grup kami sudah yang grup ini kan sudah dibuatkan, nanti bisa Iya, iya, iya Pak. Izin Pak Prof. Silakan. Perkenalkan nama saya Sulfianti dari Kampus Politeknik Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Pak Prof, kebetulan kemarin tahun 2019 ya kalau tidak salah, kan Pak Prof proposal pengabdian itu cuma tidak apa namanya tidak Pak Prof cuma bingungnya karena kan tidak ada pemberitahuan apanya sih yang kurang sebenarnya. Jadi nanti mungkin bisa bisa saya share ke Bapak, kira-kira bisa dilihat apanya sih yang kurang sebenarnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan mengenai mitra, itu apakah mitranya itu harus sudah ada terbentuk Pak Prof, atau boleh kalau misalnya kemarin yang saya usulkan itu ibu-ibu petani Pak Prof. Jadi belum ada kelompoknya melalui ketua RT. Jadi memang tidak dibentuk maksudnya semacam kayak kelompok resmi begitu. Jadi semacam kumpulan ibu-ibu. Jadi kumpulan ibu-ibu petani yang kami arahkan untuk memanfaatkan mbah tongkol jagung kemarin, tetapi sayangnya proposalnya tidak goal, kurang paham apanya yang bermasalah atau mungkin mitranya itu atau seperti apa Pak Prof. Kemudian juga mengenai sampul yang saya sempat bingung yang sampul yang seperti harus warnanya itu harus sesuai di bagian mananya itu Pak Prof ya saya kurang ini apa. Nah, yang saya usulkan kemarin sepertinya tidak ada sampul-sampulnya itu karena itu kelirunya di mana. Tapi nanti insya Allah saya share saya punya proposal biar Pak Prof bisa lihat mungkin minta tolong dilihatkan yang mana. Mungkin itu dulu Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu, ini yang diprogramkan oleh pemerintah, memang di panduan itu perlu hati-hati kita mencermati. Makanya dibutuhkan keanggotaan. Mungkin saja misalnya contoh sampul sepintas saja di situ di dalam kurung putih atau warna apa itu maaf dulu Ibu. Iya Pak.
Jadi Ibu biasanya itu panduan, itu hati-hati kita karena biasa ada alinea di situ lalu dikurung atau putih atau biru macam-macam. Kita lepas dari situ. Nah, masrasi proposal itu pekerjaannya tukang sortir. Loh Ibu, Iya, Pak. pekerjaannya orang sortir. Jadi sama kalau kita mengirim surat, itu betul-betul jelas. Karena yang menerima di sana bukan langsung orangnya, orang yang dituju, tapi mungkin satpamnya lah atau sana. Nah, kalau salah alamat saja sedikit, nomor rumah atau nomor kantor, ini tidak diteruskan. Biasanya begitu ya, karena ini manusia Ibu. Manusia jadi perlu di sesama teman yang membuat atau sesama kelompok yang membuat. Prinsip dasar program itu biasanya selalu mengedepankan problem solving. Jadi selalu prosesnya adalah hanya. Jadi masalahnya apa, kemudian solusinya kita tawarkan itu apa. Nah itu harus komprehensif. Kemudian apa yang kita sodorkan sebagai proposal itu harus tuntas dan bermakna. Lanjutan. Nah ini biasanya juga proposal yang kita buat itu berhenti pada proposal itu, tidak ada ruang untuk dilanjutkan pada masyarakat itu. Kemudian berkaitan dengan kelompok yang Ibu bilang tadi, karena ini dana ya, yang diharapkan tidak sia-sia, memang jelas identitasnya sasaran itu. Mungkin ada semacam surat bisa ditulis di lampiran atau dilampirkan bahwa ini sasaran kita itu dibentuk oleh kepala desa dengan keanggotaannya gini-gini. Karena tetap kita ditagih absen biasanya ketika kita melakukan pengabdian. Jadi semua terpantau dengan baik. Itu biasanya begitu, Bu. Tapi bagi orang yang sudah jam terbangnya tinggi, itu dia melihat bahwa panduan tahun ini bedanya hanya di sini tahun lalu, tahun sebelumnya, atau tahun yang akan datang kira-kira begini. Seperti itu, Ibu. Iya, baik Pak Prof. Ya. Masih ada yang lain? Sukma, lu. Iya, Prof. Ya. Kedengaran? Silakan, Ibu. Saya ada sama dengan Pak Wiji tadi dari Prodi Luwuk, Pak Prof. Oh iya. Baru masih sementara belajar, nanti kami coba lihat panduannya dulu baru. Iya. Baik. Silakan Ibu. Kira-kira sebelum kita ke lebih spesifik proposal, karena begini, harapan kami itu adalah supaya ilmu ini bisa terdiskusi, karena untuk bangsa kita juga, kemudian media untuk menyebar sudah cepat sekarang. Ada harapan kami
Bapak Ibu itu kelompok, kemudian membuat proposal, kemudian presentasikan. Di ujungnya nanti kita saling share, ada yang kami harus pertanyakan, kenapa ditulis seperti, kemudian ada timbal bahwa sasarannya begini, manajemennya begini, kemudian produksinya seperti ini. Nanti selepas ini ada panduan, ya kita bisa dengan mungkin bisa ada hal-hal yang bermanfaat untuk dibagi. Insya Allah besok akan saya coba tayangkan beberapa program-program oleh pemerintah berkaitan mitra misalnya. Tapi hari ini gambaran umum ini, Bu. Ini juga harus, kalau kita proposal itu, di ringkasan proposalnya juga harus hati-hati kita menyusun alineannya, karena bagi reviewer yang sudah berpengalaman, dari roh di sini kata-kata kunci itu bisa dilihat keterkaitan satu sama lain atau sistematikanya. Jauh berbeda dengan badannya misalnya, di badannya sangat bertele-tele atau di ringkasannya tele-tele ke postur tertentu, lalu kemudian dicari di badannya di bab-bab 1, 2, 3 tidak kelihatan postur yang digambarkan di ringkasan, itu juga masalah. Ini coba nanti kalau ini ipteks bagi masyarakat pondok pesantren, misalnya kalau ada di daerahnya. Saya kemarin yang punya ide untuk yang pondok pesantren ini kaitannya dengan masa pandemi. Jadi kebetulan di daerah saya pesantren Salafiyah yang cukup banyak penghuninya, dan juga ada beberapa tanaman obat tadi dimanfaatkan di sekitar pondok itu. Nah, itu yang saya punya ide kemarin untuk membuat salah satu peningkatan imun melalui tanaman obat tradisional yang ada di rencana kemarin mau ini. Saya sudah sementara ini ada proposal yang kami susun, tapi outline-nya yang mungkin belum sama dengan yang diminta tadi. Jadi mudah-mudahan ini yang khusus dengan pondok pesantren ini, ide itu yang rencana kami membuatkan itu, Prof. Iya, baik, Pak. Iya. Sebenarnya ini banyak sekali, cuma karena ya apa istilahnya orang tidak kenal maka tak sayangnya. Kalau pesantrennya kita tidak bisa connect dengan pengelolanya misalnya. Satu masalah juga karena butuh kita legalitasnya dia, karena legalitas itu menjadi pertimbangan juga salah satu pertimbangan bagi pemberi dana supaya akan ada keberlanjutan. Ya, biasanya pondok pesantren di Jawa itu terkait pertanian, perkebunan, peternakan,
usaha-usaha tambak misalnya macam-macam itu. Jadi akan melahirkan santri-santri bukan saja berceramah, tapi dia juga bisa membuat ceramah di bidang peternakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ibu Yuli, ada dari mana ini Bu Yuli? Dari D4 Kebidanan, Pak. Poltekkes Palu. Oh, Sementara belum ada, Pak, karena saya masih baru, saya di sini CPNS, jadi masih menyimak. baik. Jadi modal kita itu kalau mau menyusun memang kita harus rajin membaca hasil penelitian orang. Seperti apa metodenya, kemudian hasilnya apa. Nah, kita bisa menyesuaikan lingkungan yang kita sasar. Bapak Ibu ini mengangkat ulang, mencoba membuat struktur atau postur proposal ya. Jadi jangan langsung dulu isinya, posturnya dulu seperti apa. Kalau baju seperti apa warna yang kita inginkan, atau bunga-bunganya berapa macam bunga, dan diletakkan bunga satu dengan yang lain di berdekatan dengan siapa. Kemudian untuk itu baru kita lihat posturnya, digunting seperti ukuran badan misalnya. Nanti isinya waktu ini Bapak Ibu bisa diskusi. Tadi saya dengar Ibu Sri wirausaha, ini banyak Bu. Nanti saya coba kirim ya Bu ya, yang PPT ini. Iya Pak, kami tunggu ya.
Ini PPT yang baru ini kelihatan ya Bu ya, Pak? Terlihat, Prof. Kelihatan ya. Ini kita saya teruskan sedikit dulu ini ya. Jadi ada iptek dan inovasi kampus juga ini yang biasa ditawarkan pemerintah. Kata kuncinya di sini adalah bagaimana keunggulan dari kampus untuk meningkatkan kinerja sehingga warga kampus mendapatkan profit dari masyarakat. Sistematika usulannya itu adalah paling banyak 30 halaman, tidak termasuk halaman sampul dan pengesahan, termasuk juga lampiran. Kemudian fontnya juga sudah ditentukan. Jadi ini diikuti baik-baik karena kita buat tulisan fontnya bukan Time Romance 12 tapi 11 misalnya. Kemudian jarak spasinya juga ada kadang kita buat 2 spasi padahal yang ditagih itu adalah 1,5. Kemudian kertasnya 4. Kemudian struktur usulannya itu ya seperti tadi umum, ada halaman sampul, pengesahan, identitas dan uraian umum, ada daftar isi, ringkasan proposal. Nah, ini tadi saya sudah agak proposal itu harus hati-hati. Pendahuluan, target luaran, metode pelaksanaan, kelayakan perguruan tinggi, referensi dan lampiran. Saja ini. Di bab 1 kita ingin produk kita itu dipasarkan. Nah, kita harus butuh survei pasar dulu. Ada tidak kompetitor di masyarakat? Kemudian keunikannya apa? Kemudian produknya apa? Saya beri contoh misalnya. Mungkin di pasar itu sama-sama menjual atau kan makanan, tetapi sedikit ramuannya di dalam proses masaknya itu dibelakangkan tertentu, kemudian ditutup sehingga terperangkap dalam aroma misalnya. Contoh misalnya, ada orang membuat mie goreng, setelah diaduk ditutup, baru lama baru. Ada orang tidak pernah ditutup. Nah, mungkin itu memberi keunikan tertentu, mempunyai keunggulan produk. Spesifikasi produk yang akan dihasilkan, kaitannya produk dengan temuan Haki. Jadi Haki itu sederhana aja Pak, sederhananya yang penting kita ikuti proses dilakukan jadi semacam kesejahteraan jangka panjang bagi kita sepanjang orang menggunakan. Dampak dan manfaat. Ya, barangnya. Kemudian metode pelaksanaannya. Jadi bahan bakunya itu kontinuitas terjadi kontin untuk jasa klaim dan pengelolaan, kemudian produksinya mulai dari rantai kesiapan bahan sampai dengan kesinambungan produksi, kemudian proses produksi, manajemen, pemasaran, fasilitas, finansial cash-nya, cash flow-nya maaf. Nah, itu harus jelas semua Pak.
kita bisa melihat bahwa poin 1 sampai 7 kayaknya bisa. Itu pemerintah cepat mengiyakan itu, menerima dana, memberikan pendanaan kelayakan perguruan tinggi. Jadi tetap ada di mana pembuatannya adalah ini gede biayanya Bapak Ibu. Bayangkan dananya ini sampai antara 150-200 juta ini. Honorarium 10%. Jadi ada apa namanya, ada keingintahuan dan rasa peduli kepada masyarakat itu ketika dipancing misalnya seperti pendanaan yang begitu. Dan memang pemerintah itu hati-hati di dalam pendistribusian dana, dilihat dari mulai dari kemudian bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, ini lampiran-lampirannya. Aliran kasnya itu harus jelas, surat pernyataan ketua tim pengusul, kemudian surat kesediaan penyandang dana dari perguruan tinggi selain dari Dikti, biodata. Kegagalan itu biasa muncul begini, sekitar 10 atau 11 proyek. Abstraknya atau atraktifnya, editornya tidak jelas di sana, atau mungkin terlalu banyak teknologi yang diterapkan. Biasa kita menawarkan teknologi tapi masyarakat sudah kuasai. Contoh misalnya penjual bakso, kita mencoba menawarkan bagaimana membuat bakso ini, tapi masyarakat sudah kuasai. Kelihatan bahwa sudah sangat lancar. Nah, ini juga kalau tidak bagus gambaran di latar belakangnya juga agak sulit. Kemudian tidak ada survei pasar, tidak ada sharing cash pit perguruan tinggi. Kemudian pasar produk tidak dijadikan, nanti itu dipantau semua dulu oleh tim ahlinya bahwa ini kok pasar produksinya ini tidak ada ini. Tidak teridentifikasi seperti yang dicantumkan dalam. Kemudian misi program tidak terpenuhi. Pengusul tidak berpengalaman dalam program kewirausahaan. Biaya melampaui alokasi dana yang ditetapkan. Luaran tahunan program tidak jelas. Tahap pada manfaatnya. Komposisi anggota tidak cocok untuk kegiatan bisnis tertentu. Nah, itu semua yang 11 ini yang penting kita deskripsikan dengan baik tentang kepakaran keanggotaan. Nah, ini beberapa yang sudah diterima ini Pak, Ibu. Bisa dipelajari di situ.
Ini juga ada hibah program Highline ini khusus untuk perguruan tinggi dan industri. Nah, inilah upaya Menteri untuk membuat link-link kepada perguruan tinggi dengan diluncurkannya bisa diambil di luar perguruan tinggi. Jadi link kita itu bisa kerjasama dengan industri, oleh Pemda, oleh PT, industri tertentu. Menurut Menteri, yang 20 SKS yang diambil di luar perguruan tinggi itu kita berpikir harus ada linearitas dengan program studi. Ternyata menurut Menteri itu tidak perlu itu. Yang penting ada pengetahuan yang bisa membuat mahasiswa itu mandiri. Ke depan ini sesuatu itu tidak lagi linear. Kemudian programnya sudah lama juga ini. Sejak muncul. Kemudian kerjasama perguruan tinggi di industri Pemda. Nah, ini juga ke Pemda juga ini terkadang melirik sebelah mata ini terhadap perguruan tinggi yang menawarkan itu. Karena mereka ingin supaya ilmu yang didapat itu langsung terpakai. Tujuannya itu peningkatan kemampuan perguruan tinggi, berkelanjutan, institusional, kemudian ini melembaga antara Pemda dengan perguruan tinggi. Karena selama ini kan banyak dosen melakukan dengan Pemda, ketika ada kegagalan, Pemda menunggu, padahal kegiatan ini tidak terdaftar di perguruan tinggi. Nah, seperti itu yang dihindari semua. Ruang lingkupnya ini berkaitan dengan ilmu-ilmu teknik, pertanian, kesehatan, kebaharian, farmasi, bioteknologi, energi terbarukan. Ini berawal dari pemetaan problem mitra industri. Jadi harus permasalahan yang harus ditangani oleh lembaga. Kemudian sinergi dengan kegiatan mitra pemerintah. Jadi kita memang harus rajin-rajin mengintip program-program atau visi misi Pemda yang sementara menjalankan visi misinya. Program itu harus kemudian kontribusi itu harus jelas, Pak. Jelas antara pendidikan tinggi, perguruan tinggi, industri, dan ya saya kira itu karena kita sudah menurut 11, insya Allah besok nanti kita lanjutkan lagi. Kira-kira kesepakatan kita besok pukul berapa ini Bapak Ibu? Kalau saya usul boleh kira-kira sehabis asar, Pak.
Iya. Kalau seperti ini tadi sebenarnya jam yang enak kita habis sholat asar saja untuk santai yang supaya cara dengan yang lainnya masih bisa terpenuhi. Boleh Iya. Pak. Jadi Bu, Pak Sarul tidak masuk saya lihat. Tadi beliau di chat diizin, beliau menguji katanya tadi, Pak. Jadi dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan pertama ini pada hari ini saya tutup dengan insya Allah disambung besok hari pada sore hari. Kira-kira ya. Jam 14.30. 15 Pak, 15. Habis sholat asar sudah 15.30 ya, boleh 15.30. Nanti Pak Wiji di grup ya. Saya chat Pak Sahrul supaya bisa dibuatkan link lagi. Kita jam 15.30. Ya. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah absen semua Ibu. Bapak. Sudah, Pak. Ya, makasih Bu ya. Sini untuk Bu ya.